Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka فثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين آمين. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال. Perlu kamu ketahui bahwasanya manusia itu dalam menuntut ilmu ada tiga keadaan. Rajulun talaba al-'ilma yasta'inu zadahu bil ma'ad ila al-ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajha Allah wa ta'ala. Hadza min al-fa'idin. Seorang laki-laki yang menuntut ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalannya kepada akhirat atau kepada tempat kembalinya, dan tidaklah memiliki tujuan yang lain kecuali tujuan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat, maka ini tergolong orang-orang yang memiliki kejayaan dunia dan akhirat. Jadi Imam Ghazali mengatakan orang yang menuntut ilmu ini ada tiga golongan. Tidak ada yang keempat. Yang pertama adalah seorang laki-laki mencari ilmu baik di kampungnya maupun di kampung orang lain, baik dekat maupun jauh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia ingin mencari ilmu itu akan dijadikan sebagai penggalannya nanti dalam perjalanan kehidupan ini menuju akhirat. Maknanya, kalau dia bekal untuk pengajian dan untuk bekalnya di akhirat, berarti amalkannya. Fatazawwadu, dan tidaklah kamu membekalkan diri. Tidaklah kamu membekalkan diri. Fa'inna khairal zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi pada akhirnya bekal itu takwa. Bagaimana caranya kita mendapatkan ketakwaan? Tidak lain dan tidak bukan ketakwaan itu akan datang dengan adanya ilmu. Kita tidak akan mampu untuk bertakwa kepada Allah kecuali dengan ilmu. Contoh saya yang tahu yang punya ilmu ya. Tahu anak kecil kan? Dia tidak tahu yang bahwasanya singa itu bahaya. Dia merangkak dan mendekati daripada singa, dipegang singa. Dia tidak tahu. Andaikan anak kecil itu tahu singa itu bahaya, dia akan memain kendali. Betul? Maka perlu mengetahui, perlu ilmu untuk mencapai daripada bekalan kehidupan kita ini dengan takwa. Karena dikatakan khairul zadi takwa, sebaik-baik bekal itu takwa. Untuk menjalani kehidupan ini, maka kita mesti punya takwa. Dan untuk mencapai takwa kita lain adalah ilmu. Dan ilmu ini mesti diganti dengan amal. Jadilah takwa. Nah inilah daripada tujuan dia untuk menuntut ilmu. Di andai kata kita punya tujuan untuk menuntut ilmu dengan menjadikannya sebagai modal kita untuk kepada Allah dengan takwanya. Ilmu dicampur dengan amal menjadi orang yang bertakwa, maka inilah sebenarnya orang yang insya Allah berjaya di dalam akhirat. Jadi kalau datang yang lain-lainnya setelah itu namanya Allah dan nikmat Allah.
Namun itu ilmu betul-betul karena Allah. Kamu ingin menghilangkan kebodohan kamu, ingin kamu beramal kepada Allah, sehingga kamu menjadi alim, kamu menjadi kepada Allah, kamu menjadi kamu dengan nyaman, kamu menjadi menteri, kamu menjadi orang mufti, dan sebagainya itu nikmat Allah. Karena kita tidak pernah berkeinginan menjadi mufti, tidak pernah berniat kalau belajar itu jadi mufti, tapi Allah berikan, maka itu namanya nikmat. Atas yang awalnya niat dengan karena Allah, yang lain-lain itu semuanya adalah nikmat Allah. Maka kalau misalnya kamu belajar ilmu untuk mendapatkan berbagai macam tingkatan atau derajat, ya, ini pasti. Waradullah yastahi nabi ala hayati al-ajilah. Seorang laki-laki yang mencari dan menuntut ilmu untuk membantu dengan kehidupannya. Kehidupannya yang sangat singkat sekali. Wa yanala bil 'izza wal jah wal mal. Dan meraih dengan ilmu tersebut, kalau kita katakan kehormatan, pangkat, dan harta. Wa huwa 'alim dalika. Dan dia tahu yang demikian, tidak tahu dia hal tersebut memang kurang bagus. Mustaqbilun fil qadir, kata hadhihi wa kata maqsudi. Dan dia bisa merasakan dalam hatinya betapa hinanya keadaan itu dan rendahnya tujuannya. Seorang laki-laki menuntut ilmu untuk kehidupannya yang begitu besar. Berapa umur kamu? Berapa? 20. 18. Itu sudah sekali. 18 kalau 18 ini 20 atau 20 tahun dia. Ada berapa? 20. Masyarakat semua 20. Ada yang 30. Ada yang 60. 20 ya. Kita berapa? Bagi merah 21. Kita itu berapa? Hah? 36. Nah, 36. Jadi saya sudah katakan 36 juta. Berasa enggak? 36 tercapai. Kita tinggalkan. Kita kata bukan 36. Rasa kan? Nah, rasa kan? Berarti kita kayak nah, yang berapa? 23 nama. Yang 20 itu berapa? Tidak berapa ya. Tiba-tiba berapa dulu. Ya kan? Kalau setelah kita tahu kita mulai 20, betapa datang message dari apa Facebook selama 9 tahun atau selama apa? Hari lahir. Tahu saya datang ke Facebook tiba-tiba saja pada tanggal Oktober tahun 2014 akan memberikan ke kawan-kawan semuanya selamat hari jadi. Beberapa juga hidup yang saya jalani ini punya tidak begitu panjang. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini panjang tidak tahu. Dalam ini satu hari itu setiap besok ini cuma lupa. Dalam keadaan seperti saya inginkan hari itu cuma lupa. Tapi kalau sudah kita jalani tidak panjang. 30, 40, 50 tak panjang tidak pun ada. Jadi kita mau punya nasional pikiran. Kalau kamu belajar agama karena untuk kehidupan agar dapat berada untuk kehidupan lain, akan datang kan? Kamu punya pikiran untuk dapatkan master doktor. Oke lah, kamu dapatkan doktor 40 tahun lama. Kau punya itu akan berapa tahun lagi? Paling banyak orang buat 60 tahun. Berarti 40 tahun ke 60 berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Kau niatkan kau belajar itu untuk duniamu, untuk kehidupan 20 tahun saja. Allah, ini kan sebab saudara kita 20 tahun mereka. Ini dia menjadi
Dengan apa lagi? Hah? Main budi. Tiba-tiba dah main pacaran. Tiba-tiba main buku. Tiba-tiba main komputer. Tiba-tiba sudah sampai 20 tahun. Kenapa? Nggak terasa. Nah, Anda kita buat 60 tahun, kita dapatkan dokter 40 tahun. Otak kita hanya mengatakan, saya ingin jadi dokter. Kenapa? Untuk kekayaan saya, untuk saya bisa informasi, untuk saya bisa itu. Nah, 20 tahun ini yang kita akan dapatkan apa yang kita inginkan dari itu. Betapa begitu cepatnya itu. Namanya ada manfaat begitu. Dan kita rasakan, semua kita rasakan betapa cepatnya perhatian waktu. Kita bayar juga banyak dan demikian dalam waktu hutang. Hari ini kita mau merayakan 2 tahun atau tahun baru, kita buka amal. Dulu kamu semuanya ingusan, dulu ingusan kan? Kalau keluar anak juga boleh nggak buang, kalau nggak mati kebuangnya. Dulu kamu semuanya ingusan, sekarang kamu sudah kumisan, mau kumisan. Melangkah cepatnya. Oke, sekarang kita tahu saya sekarang akan mendapatkan dokter. Saya ingin jadi dokter. Kenapa? Supaya saya jadi membantu orang, supaya saya punya mobil, supaya saya kaya, supaya saya untuk keduniaan. Sekarang dapatkan umur di tempat dapat dokter. Umur 40 dapat dokter. Jadi kalau kita paling 60, 20 tahun untuk begitu. Itu yang kita kejar-kejar. Jadi maksudnya, apa masalah kita mendapatkan dokter? Baik, tidak salah. Kita ada yang kedua atau bagaimana? Atau teruskan saja? Teruskan. Kamu tanggung jawab ya. Kata Rasulullah, "Laula asma ala ummati la amartu bi ta'khirika." Mereka tidak memberatkan bagi umatku. Saya apa Rasulullah untuk melambatkan kita. Jadi lambatkan kita apa yang penting dengan ilmu. Karena lambatkan kita dengan apa? Dengan bercakap-cakap. Cakap-cakapnya. Jadi kalau begitu memanglah kata Imam Ghazali, ayatul ajilah, kehidupan yang sangat singkat. Sepakat nggak sangat singkat? Sepakat nggak? Sepakat kita semua hubungan yang sangat singkat. Tentu dia kata begitu. Ya kan? 20 berapa tak? Dulu yang ini sekarang aku dah preman. Dulu ketika kita nanya, sekarang nampakkan otot loh, Masya Allah. Ternyata semakin sekali. Ya. Ini yang perempuan dan anak-anak. Sekarang umur 20 tahun, 25 tahun, 20 tahun. Ini 20 tahun lagi kita punya tidak ada gitu. Jadi dijual. Sedang tidak kita Allah. Jadi belajar sama Allah. Saya tidak marah kamu dapat master, doktor dan sebagainya. Kan berarti kita tidak boleh master, doktor tidak. Ya. Saya dapatkan S1 saya 2 dari A dengan usul-usul bagian hadis. 2 di Al-Azhar Syarif. Ya, apa saya itu? Untuk kita untuk ilmu. Ya, karena Allah. Bukan kalau sekiranya saya ingin dokter, mudah. Tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, saya taksir master dan dokter, tidak ada di dokter. Nah. Tapi tidak ingin seperti itu. Ya. Itu kalau kamu nanti insya Allah mau mengambil master, kamu pertimbangkan karena Allah untuk mempersiapkan zat, dengan ketakwaan. Nah, ambil dokter juga begitu. Jangan hanya untuk ambil master dokter untuk keduniaanmu, supaya kan selesai, supaya jadi dekat, supaya jadi ini itu semua. Dan pada akhirnya nanti kau lihat yang kau rasakan sebetulnya itu cuma 10 tahun saja. Ini 20 pun tidak cepat-cepatan, waktu begitu cepat melewati. Kita berapa banyak beban yang dipikirkan, betul tak?
Yang foto-foto dokter ini semuanya kadang-kadang agak pendek, 60-an. Yang 90-an itu biasanya berada sawah, sampai pakok. Makanya memikir itu lebih berat dibandingkan bekerja. Sebab kamu lihat orang yang bekerja, mukanya lebih muda dibandingkan orang yang paling banyak berpikir belajar mengapa. Tengok muka saya. Tengok muka saya. Kalau saya itu dengan kawan-kawan saya semuanya di Indo, tampaklah saya ini ayah mereka semuanya. Karena terlalu banyak memikirkan. Ini muka jadi tua antara mikirkan. Coba bayangkan, saya mikirkan umat saya. Mikirkan umat. Yang kedua mikirkan bagaimana tambah umat. Paham? Makin muka tua. Sebab itulah hidup ini pendek, siap-siapkan dengan zat, dengan bekalan ilmu. Yang menyertai tadi kehidupan yang adalah ajar. Dengan begitu dia akan mendapatkan penghormatan, sekolah doktor, ini begitu. Tapi dia rasakan betapa indahnya tujuan, betapa rendahnya maksudnya. Dia rasakan, dia sadar benar apa yang dia laksanakan memang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Tapi ada kalimat belakang yang seperti itu. Lalu di akhir itu sudah teman-teman belakang. Macam ini pinjaman juga kan. Itu hal yang mungkin tidak boleh juga masuk sana. Akhirnya seperti bagaimana? Kalaupun terlihat yang bagaimana akan mengalami sesuatu yang haram biasa. Fahada minal muqatilina fa inna ajalahu ajaluhu qabla taubah fi fa'alaihi bi'qatilina. Dan orang ini termasuk orang yang sangat membahayakan. Tergolong orang-orang yang mungkin dia berada pada suatu keadaan yang sangat bahaya. Kenapa? Karena andaikan ajal itu datang cepat sebelum dia bertobat, ditakutkan dia akan terjadi suul khotimah, pengakhiran yang tidak baik. Kita tahu suul khotimah, Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat daripada akhirnya. Orang kata kalau awal-awal kamu baik, pertengahan baik, selalu akhirnya baik. Tapi kalau awalnya jelek, pertengahan jelek, akhirnya pasti jelek. Itu biasa. Itu biasa. Nah, kalau dia yang itu berbuat seperti itu kesalahannya, sementara kita tahu bila ada datang ditakutkan suul khotimah. Makanya orang kata yang mana yang baru buat begitu apa terjadi dia. Itu terjadi. Di Indonesia dan daerah kampung-kampung kami lah, tengok sebelah kampung kami. Ada orang pemuda minum minuman keras. Ini kepala besar. Sudah masuk paret kampung. Suul khotimah. Jadi meninggalnya dalam keadaan memang yang kita itu adalah ada yang meninggalnya dalam keadaan tercekik hidup darah dalam tubuh. Coba tegak mampus dia. Maka yang kita tahu ya Allah biha bihusul khotimah. Ya Allah biha bihusul khotimah. Minta kita husul khotimah. Ini yang ditakutkan oleh orang tersebut kalau dia datang aja dalam segera jadi husul khotimah. Wa baqiya al-hukmi wa kalimati. Maka perkara itu tinggal kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqbilu taubati qabla ulul ajal
وأضاف إلى العلم العمل وتبارك ما فرط فينا القلم ألحق بالفائزين. Andaikan dia diberikan taufik untuk bertobat, andaikan dia diberikan taufik untuk bertobat, sebelum datangnya ajal dan ditampaknya ilmu itu dengan amalannya dan dianya menyebutkan dengan apa yang telah ditinggalkan dahulunya, berapa banyak yang telah ditinggalnya, maka insya Allah Ta'ala akan bisa mengalami orang-orang yang baik, orang-orang yang berjaya di dunia ini. Kalau diberikan taufik, kalau tidak, hanya bahaya orang yang tidak. Selama itu terus dia tidak bertobat-tobat. Sama seperti orang banyak sekarang ini bisa biasa. Wah kalau begitu ya. Jadi Malaysia itu kalau salah apa yang bisa ya. Tapi semua orang kebiasaan saya dengan mengaku anak pulang kalau tidak. Kalau di Indonesia mau berinteraksi dengan kuat itu bisa Allah. Ini mau berinteraksi itu bisa orang bisa. Saya punya adik mau ini tentang itu bisa dengan dalam pendapat. Tidak ada orang yang duit kan? Ini menjadi susah masuk kan? Kalau kita ingin itu sampai ini mungkin ada yang besar, tapi di Indonesia itu susah. Sayang kan? Itu kan bahaya. Ketika dia masuk ke itu uang yang diambilnya yang sebagai wakwa. Ambil gaji itu semuanya punya haram. Haram. Jadi jika kita itu sesuatu dengan diri, kemudian kehidupan pun berjalan, anak makin banyak. Tapi juga subhanallah, ini pun sekali kebajikan itu. Bagi kita kemudian, kalau abang tak kasih itu memang tidak cantik kata dia ya. Ini kehidupan terus berjalan seperti itu. Bila mau tobatnya, apa-apa tidak bertobat. Ini masalah. Ini jadi guru, pegawai guru, saya suka. Ini dosa. Ketika waktu kita dapatkan pekerjaan, duit kita semuanya haram. Yang kedua tender. Tender bagian apa? Perusahaan yang mengambilkan dana tersebut. Ini kadang-kadang ada, berarti saya tahu. Karena saya ini biasa di mereka. Karena saya banyak murid yang kontraktor. Kontraktor. Nah, itu yang kita dapat saya memang harus saya kata jangan ambil ya. Kalau bisa jangan jangan ambil. Kalau bisa kita ambil. Jadi mereka tender barang apa semua begitu supaya menang tapi kan semua itu dia Allah. Kapan mau tobat tidak mau tobatnya? Takut-takut menjadi tobat sama tinggal dunia. Ini bahaya. Ini seperti ini kembali kepada masyarakat. Kalau Allah ingin kami tobat, maka dia bertobat. Setelah itu, dia mengembalikan kebenaran ya, jadi kami nanti menjadi orang kaum siapa kontraktor punya ini yang namanya suatu haram, haram. Ingat saya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertobat itu daripada dosa-dosa, seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. Itu kalau memang bertobat yang tobat apa? Tobat apa? Tobat nasihat. Tapi kalau tobatnya tobat sambal, tobatnya tobat apa? Cabe. Kita tobat makan cabe. Tapi besok lagi makan kan? Ini namanya tobat apa? Cabe. Cabai cabai sama saja. Kalau cabai itu warna api. Wow. Kalau cabai, jangan cabai warna air. Nomor jalan terangkan dengan warnanya. Yang bedakan orang santan sama orang itu
Gula-gula sama? Hah? Gula. Jadi semalam saya pulang dari Kuantan. Kata orang itu, saya mau coklat saya gitu. Mau aja coklat. Coklat gula. Saya terlupa. Aduh. Kalau saya itu hidup melibatkan kawan-kawan orang. Jadi kalau mau bertobat yang pertama tobatnya mesti benar-benar menyesal. Allah sudah menyesal ya Allah. Ketika sudah sangat menyesal maka dia akan mengeluarkan air mata. Tak mampu juga mengeluarkan air mata Allah dengan bawang. Dan setelah itu baru berjanji tidak akan mengembalikan atau tidak akan kembali ke buat itu. Jangan dibuat Allah, aku tobat Allah. Besok doa lagi. Nanti kan cuma Tuhan namanya. Ya begitu kalau dia berhubungan dengan Allah, dengan masyarakat, dengan orang, contoh mencuri, kau kembalikan apa yang kau curi. Jangan semua orang minta maaf dia maaf. Itu jangan. Aku tobat saja. Oh, mencuri kau takutnya. Ini tak takut enggak? Kalau mencuri, ambil saja. Kita harus tahu saya mencuri, mesti berani. Enggak? Kadang kepada orang kalau ambil barang orang kan, mau tobat kan, yang juga masuk ya kesalahan. Ustaz itu tak tahu kita apa kesalahannya. Makanya kalau dia Ustaz, kemarin saya telah mencuri daripada Ustaz. Jadi saya mohon maaf Ustaz. Saya maafkan dengan apa namanya, mau ganti dengan baik begitu. Tanggung jawab kamu dibandingkan barang yang telah kau beli. Kau beli barangnya jelek, kau jual. Tiba-tiba itu kau tahu misalnya kamu dibangun, tanggung jawab kamu kembalikan itu konten yang baiknya. Supaya dapat apa? Kemaafan, cuma paling payahnya mendapatkan kemaafan dari manusia. Hati-hati dengan manusia. Tapi bagaimana kalau saya ini berdosa, saya tobat menangis maaf Allah, tapi besok-besoknya saya kuat lagi, terus saya nangis lagi, pisah lagi, tobat lagi. Ya lama dia setelah itu saya kuat lagi, bisa nangis lagi, belajar seperti itu. Asalkan tidak ada ya olok-olok Tuhan. Memang kita didasarkan oleh kesedihan, oleh yang apa kita kata didasarkan oleh kesedihan dan kehinaan diri ini, ya. Karena kita manusia misalnya punya nafsu terjatuh tujuan. Karena ditakutkan kalau sudah ada operasi anti kalau Tuhan nanti kalau mau cari obat banyak, tak akan ada obat. Betul tidak? Nah, saya bilang dengan obat, katakan obat juga pada waktu. Dengan obat yang meninggal dunia dengan obat, alhamdulillah. Allah maha mengetahui dengan keadaan kita. Nah, sebab itulah kita minta seorang ayah dengan anaknya. Tengok, ini perbandingan ya. Ayah dengan anak. Anak yang begitu jahat dan nakal. Bagaimanapun ayah kita memaafkan. Betul tak? Sampai ngasihkan pakaian anak itu. Sampai ngasih makan. Sampai ngasih makan anak. Ayah. Ya, sampai membesarkan anak. Ayah. Dah pantas yang wajar. Kalau ayah itu punya anak yang kurang ajar, dia mana? Tapi cuma bayangkan, dia nanti makan dan sebagainya, dia sangat sayang dan dia maafkan anak-anak. Sebab kita jatuh siap kepada Allah. Allah yang kasih makan kita, Allah yang beri nikmat kita, Allah yang menjaga kita, ya, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menciptakan kita. Maka
Allah pula yang sangat menyayangi kita. Tidak pernah berkata taubatlah. Enggak. Tunggunya dulu umatnya, hambanya bertobat. Nah, kita tidak pernah menjadi anak orang yang tak pernah menjadi makanya tidak pernah. Tapi bila kita tengok orang dalam berbuat dosa yang termasuk ini makan kurang ajar ini, saya pun gagal ini. Dia sesuatu saja gagal ini, tempat neraka. Paham dengan perkataan saya? Karena kita sekarang suka menghukumkan orang, asalkan dia tidak ada, langsung kita hukumkan dia ahli neraka. Kita dimana? Orang kita kasih makan dia. Yang Tuhan saja pun sayang sama dia, yang Tuhan saja pun tetap masukkan makan dia walaupun dia buat maksiat. Apa dengan hak kita untuk menghukum dia dengan apa? Syirik, masuk neraka dan sebagainya. Maka sepatutnya kita tengok dulu. Maka di dalam ilmu mau teman-teman, saudara-saudara sekalian, yang pertama kau tengok diri dulu. Siapa yang paling banyak menengok dirinya, maka insya Allah Taala dia akan sibuk dengan orang lain. Itu untuk satu arti di Joko, itu sampai lagi, yang ada ini. Kalau kita apa ini ya, itu dia dalam kenapa? Tengok diri itu dan terkena bukan maksudnya. Tengok dirimu daripada berbagai macam kekotoranmu. Kamu itu kotor, tapi kamu coba untuk membersihkannya. Kamu itu pendosa, tapi kamu coba untuk menutupi dosa kamu. Kamu ini bersalah, tapi kamu coba untuk tidak memanfaatkan kesalahanmu. Itu. Dan itu adalah orang lain. Tidak berdosa pun kau katakan dosa. Tak bersalah pun kau katakan dia salah. Kotor pun tak kotor dia kau katakan kotor. Itu jadi masalah. Tak kata orang lain dulu apa katanya. Semut yang di seberang lautan. Apa? Dia nampak gajah itu. Ini masalah orang sekarang. Ini yang kita takutkan. Kembali untuk mengenalkan hati kita akan mencintai kepada Allah, tengok hatimu, tengok perbuatanmu. Jangan sibuk dengan orang lain. Karena nanti di akhirat, kalau kita di hadapan Allah, Allah akan tanyakan bagaimana musuh kamu. Apa namanya? Ada. Itu apa namanya? Apa nama? Dokumen. Aku kali tak paham ya. Tapi putih. Apa? Itu kalau kenapa dia? Tak kenal. Kalau kenal ini, di akhirat nanti Tuhan tak tanya kamu tentang dia. Dan di akhirat nanti Tuhan tak tanya kamu tentang pada. Allah menanyakan kamu sendiri, biarkan kamu sendiri. Kamu juga nanti akan ditanyakan apa itu tentang diri. Apa itu mana sekian buat apa? Tidak tahu mana apa itu. Kau pernah lihatlah kepada jahat itu sebagai Tuhan. Ya Tuhan, aku lihat dengan Allah. Allah. Jangannya. Setiap orang tidak akan pernah bergerak, bahkan Allah hidupkan tangannya bercakap, kakinya bercakap. Maka itulah kamu dengan diri sendiri. Kawasan sibuk diri itu adalah kawasan tahu. Kawasan tahu. Jadi sekarang ini mati-mati, jangan sibuk dengan hal orang. Kalau motornya Allah ya Allah, putus apa atau semua jangan. Jangan seperti apa? Jangan seperti ayam kanan. Ke kanan, ke kiri, ke hulu, ke hilir. Tapi masa-masa yang menggunakan. Jika semua kalau mesti kita begitu. Ya Allah, semua kejahatan sudah ada di sini. Ini bukan pada cepat. Ini bahaya. Walaupun sampai itu, insya Allah Ta'ala insya Allah. Laki-laki ketika ini, syaitan telah menguasainya.
Otaknya dipenuhkan dengan syaitan, pemikirannya dipenuhkan dengan syaitan, kelakuannya dipenuhkan dengan syaitan, keadaannya dipenuhkan dengan syaitan. Fattaqada ilmu jami'an ila tadabur bil mal. Maka dia jadikan ilmunya itu sebagai jalan untuk memperbanyak harta. Maka dia berusaha bagaimana caranya memperbanyak hartanya. Dia memperbanyak harta dengan bagaimana saya supaya pandai cakap dengan bagus. Oh, saya supaya dikenal orang bagaimana. Maka saya mesti masuk PU. Kenapa kalau saya masuk PU orang apa saya? Ke Malaysia semuanya. Dia adalah orang yang paling hebat dalam berceramah. Tidak ada berceramah, berbesar. Harus berbesar. Bukan semuanya. Macam. Bila sudah hebat, saya sudah sampai PU. Jangan datang. Saya ada ruangan itu berbicara. Tetapi ya memang betul Anda bersama dengan saksi. Saya sebenarnya punya prinsip apa ini Ustaz. Sudah kalau ada boleh nanti tidak Ustaz. Oh ya boleh saja. Asal yang tinggal lagi ya. Ya, insyaallah boleh sekarang saya Ustaz. Boleh saja. Tapi kan 1 jam 6.000 ya. 1 jam 6.000. Kalau kami ingin 12 ya 12.000 ya pula. Kok mengatakan Pak, ya sama tahu aku tiu. Saya tiu tu. 6.000 bisa. Macam mana Islam berkembang? Memperbanyakkan hartanya lewat bagaimana dia selamat. Yang disampaikan ilmu, ya ilmu untuk bagaimana supaya orang boleh bersama, bukan ada orang amalkan. Ini yang kita lihat sekarang, ya. Atau telepon, jadi saya pernah di Indonesia tahun 2019 ya. Orang telepon saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya apa? Alhamdulillah. Jadi kami membuatkan oleh kami kami mengenal ya silakan. Itu maksudnya sebut dengan permasalahan. Apa permasalahannya? Begini ya, di sini ada ustaz yang terkenal. Dia bisa. Habis itu kenapa dengan kita? Itulah itu minta untuk kita. Makanya kami kalau nggak sampai dia silakan kalau masalah itu masalahnya. Saya bisa internasional. Saya bakal kita internasional. Maka mungkin kita ini. Kalau kita internasional ada programnya, yang internasional kan biasanya mahal. Kok tahu saya mahal? Jadi berapa sebagai yang boleh kami bayarkan? Cuma yang orang yang berjanji itu menghina saya. Menghina saya, kenapa menghina saya? Soalnya saya selama itu putih. Kadang-kadang saya tahu kemana, kadang-kadang saya selama berjam-jam mengaji berjam-jam tak itu. Besok itu menjadi saya datang ke saya. Itu menghina kepada saya karena saya mengajarkan saya bagaimana ikhlas yang penting sampaikan ilmu. Itulah pengaruh saya kepada saya. Kami mengaji pagi sampai siang, tak pernah bekerja. Kalau kalian tahu, dia itu apa supaya tak ada. Tak pernah itu. Guru kami dikasih alhamdulillah, tak dikasih kita salah. Dia tahu tapi kasih input. Kalau sampai kadang-kadang ustaz ini ya dikasih amplop kemudian betul dibuka itu. Oh itu amplop ini betul. Kalau ustaz yang sudah pakai tarif, saya mohon jangan diundang. Kenapa? Ilmu yang bertarif ini ilmu yang biasanya tidak ikhlas dan apa yang masalah. Bisa kan? Oh sekarang ustaz yang macam-macam kita salah. Bukan ustaz itu tidak salah. Kita tidak ikut salah. Kalau ustaz yang bertarif 6.000, 10.000 itu tak ada orang yang undang, gigit kaki dia. Kalau salah itu yang undang, 100.000 pun jadilah katanya. Apa? Sampai. Kenapa besar kepala mereka? Kalau mau sekian, kita buat dia sebesar kepala. Yang kata berapa? 1.000 sekali ketiga. Oh, goodbye. Itu sekali.
Tak kira dia Ustaz terminta, Ustaz apa namanya? Iya dong. Itu yang paling pentingnya teman-teman. Setelah dia mengumpulkan dengan 1 jam berapa? 3.000. Satu hari dia undang sampai berapa kali? 10 kali. 3.000 kali 10 ada berapa? Kali kan 30 hari. Sudah berapa? Apa enggak istana? Istana rumah. Istana. Ada seorang murid yang kata, saya mau bangun pesantren dia. Kira-kira sudah bangun enggak? Alhamdulillah sampai sekarang dia bangun. Kenapa begitu? Saya dulu tahun 2002 saya sudah tak membantu di situ. Itu membantu. Jadi bagaimana dia saya anggap 2 tahun akan datang dia tinggi. Lupa tak tinggi. Kalau bagaimana sih? Sekarang kita kemudian ada yang kita mahal-mahal. Untuk buat kamu ngajar kita yang mahal-mahal. Kita dapat uang. Kita lakukan berapa? Kita tambah ini saja. Kita baru kalau tak kaya, saya jangan tahu tak kaya. Itu bukan untuk tujuan kita. Ingat, kamu bukan untuk menunjukkan ilmu, kamu untuk menjawab orang. Kalau itu, yang kamu inginkan, itu orang beramal kepada Allah, takut Allah. Ya? Jadi yang ketiga ini, jadi hanya ilmunya itu jalan jembatan untuk kekayaan itu. Yang sudah alim pun dibuat gerak al-alim, yang sudah al-alamah pun dibuat al-alamah, yang ini pun dibuat al-muhaddis al-faqih dibuat macam-macam supaya apa? Supaya keren nampak orang terbaik. Amin. Gunanya apa kalau sampai itu hebat namanya begitu semuanya supaya dapat banyak dari pelajar-pelajar. Saudara-saudara sekaliannya, doa itu kepada ulama itu sunnah. Orang yang berdoa kepada ulama cepat masuk surga. Jadi kamu jangan lupa berdoa kepada ulama. Nantinya sudah bertahan. Sampai jadi manusia. Dia akan yang paling bagus. Doa. Nah. Bahaya. Muridnya bawa pisang, ya, buat itu. Kalau dia bawa apa? Bawa Lamborghini. Dia bawa Lamborghini, apa bawa? Dia teman-teman. Dan ini banyak tidak tidak. Kalau dia bilang, mohon saya kepada antum semuanya doakan saya agar Allah tetapkan hati saya dengan keimanan. Dengan apa yang ada, dengan qanaah, ya, hidup ini walaupun kita belajar seperti ini, kadang-kadang ya Allah, macam saya dan coba Allah beri orang kan kita coba set. Ketika saya pegang set itu besar itu, kemana-mana bawa itu, jadi pasti saya ini akan ketinggalan. Kalau kita semua saja bisa pegang-pegang, jadi dikasih set yang besar kemana bawa itu, supaya di situ kita agak lupa pada Allah. Jadi Allah sebut saya, sebut bagaimana pas dijaga baik macam itu, diletakkan di kamar, alhamdulillah. Maksudnya apa? Maksudnya dari Allah. Allah sayang dengan saya. Supaya nanti sama Allah kita pakai benda-benda segala macam. Jadi Allah doakan saya tetap begini, alhamdulillah, tetap mengajar dengan segala Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mengumpulkan ya dunia, bukan untuk mengumpulkan harta-harta dan sebagainya. Dan kamu juga berusaha nanti kalau jadi ulama, juga tolong jangan mencari harta. Ya, siapa yang menjadikan ladang dakwahnya untuk keduniaannya maka dia akan celaka. Siapa yang menjadikan ladang dakwahnya untuk keduniaannya maka dia celaka. Jadi itu. Kalau tulis itu tuliskan di Facebook. Watafakur birjah dan berbangga-bangga dengan kedudukannya, kebesarannya. Wah,
Anda apa ini? Teh Kabir. Nah, tak boleh bukan teh Kabir, ada kayak teh Kabair. Kalau Kabair artinya besar. Ada orang Malaysia yang disebut apa di Jakarta. Syekh Naam. Ada Syekh Muhammad Kabair di ulama. Ngomongin Kabair saya, ini kita kena Kabair apa artinya? Dosa besar. Menanggalkan keistrinya, menanggalkan kekisnya, menanggalkan kekiaiannya, ketuan-tuannya, semua perlu dianggarkan. Wa ta'abbudi bi kasratil ittiba' wal iyadu billah. Ini memoga-moga membangga-banggakan dengan banyaknya pengikut. Di Malaysia ini siapa yang paling banyak pengikutnya tentu saya kan. Saya adalah ulama yang sangat dihormati, ulama yang sangat hebat, pengikut saya semua. Masya Allah, ribuan. Itu sudah salah sebenarnya. Kalau kita katakan saya sudah pengikut banyak di bangga-bangga, untuk apa bangga? Kalau kata pengikut saja untuk bangga. Saya pun pengikutnya jutaan. Tahu enggak? Bahkan kalau hanya banggakan pengikut, enggak perlu banyak bangga-bangga. Karena syaitan juga banyak pengikutnya. Ini sekarang mulai saya orang Facebook tanpa Allah. Itu Facebook itu tidak maaf ya. Facebook itu boleh memberikan kita manfaat, boleh memberikan kita manfaat. Kadang-kadang dia berwujud menjadi malaikat, kadang-kadang dia berwujud menjadi apa? Syaitan yang batin. Nah, tengok subhanallah, membangga-banggakan pengikut. Oh ini pengikut ini, oh ini pengikut ini, golongan ini, golongan itu. Subhanallah. Sadar diri dong, apa kita besar. Kami pengikut madrasah ini. Kenapa? Kami kumpulannya Masya Allah banyak sekali, kumpul besar. Kami, bukan sebesar kami. Kumpulan kami ini Masya Allah banyak. Kumpulan yang bukan sebesar, tapi besar. Itu apa yang kau lakukan? Itu apa yang kau lakukan? Itu bukan perlu dilakukan. Bahkan kalau sekiranya ada Islam saya tidak mengikuti, kita khawatir. Bukan kita ambil faktor, ambil soal latih. Itu apa prosesnya? Ya sepuluh ilmi ulama dokhalin dan masuklah dengan ilmunya itu semua pintu. Subhanallah. Masuk pintu pengajian, masuk pintu daripada pintu bodoh, masuk pintu daripada pintu apa tukang membengkak, masuk pintu daripada rupiah syariah, masuk pintu politik, masuk pintu apa lagi? Kancah perlawanan, masuk pintu perbolaan, lagi. Semua pintu aja. Jadi kalau kita kata pengamat segala permasalahan. Kalau misalnya tentang kesalahan bola, tuan guru bagaimana pandangan tuan guru dengan kejadian kesalahan dalam bola ini? Jika bagaimana pasukan ini, pasukan ini, dia punya pengamatan. Yang ketiga tadi, bagaimana tuan guru ini tidak mengajarkan menghilangkan syaitan semua tinggi di rumah ini? Saya akan ambil botol, saya masukkan dulu, saya masukkan itu. Aku orang bohong. Masuk politik juga begitu. Semua benda bakal termasukkan. Kerajaan ayat yang dunia berharap dia mendapatkan semua daripada dunia itu. Ya, mendapatkan dunia dan kesenangannya, kekayaannya. Semua mereka yudhiru binafsi anawah dan berkabani. Dan dia juga termasuk menyembunyikan dalam hatinya, menyimpan dalam hatinya, dalam jiwanya bahwa dia itu memiliki tempat di sisi Allah. Ini pandangannya menjadi wali kutub. Pandangannya di sini hatinya ya Allah ya Rahman. Ini wali terbesar di Malaysia. Wali Allah. Tapi ya Allah SWT. Kira-kira ini Allah balik ini orangnya bunuh ini. Bisa. Kalau orang sudah merasakan dirinya dekat dengan Allah
Orang yang sudah merasakan dirinya itu ada sesuatu dengan Allah, ini orang paling susah untuk adakan taubat. Taubat bilang itu, aku taubat, aku itu kekasih Allah, aku wali Allah itu. Kalau semuanya tukang-tukang putih di sini daripada belajar dan belajar, tidak akan pernah ada sampai di bagian kaki itu tak dapat. Mereka di bawah kaki kita. Maka Allah itu tak kali menganggap dia wali, bukannya dia wali. Walau ulama-ulama dan wali-wali itu yang tahu tidak pernah merasakan mereka itu istimewa di hadapan Allah. Tidak pernah. Wali-wali itu tidak pernah merasakan istimewa. Bahkan Abu Bakar, Umar, ya, ketika disampaikan bahwa dia daripada penduduk ahli surga menangis dan masih memperbanyak ibadah. Kita, Masya Allah, bermimpi dengan Rasulullah. Wahai sadar, labbaik ya Rasulullah. Apakah jangan kamu tidak mengetahui bahwa ternyata telah Allah angkat menjadi wali terbesar di dunia ini? Iya ya Rasulullah. Iya benar. Masya Allah, ternyata iya Rasulullah. Senang hati. Besok hati ini senang. Sholat enggak? Hati kita senang. Rasul saja yang diampunkan dosanya. Rasul diampunkan dosanya. Malam dia sholat banyak. Sampai hatinya bengkak. Nah, kita ini pun lagi diampunkan Allah, amal kita banyak, tambah seperti wali. Kira-kira ada tak kita di antara kita di manusia sekarang yang dia sholat malam sampai bengkak hati? Ada? Ada tak? Mungkin ada lah. Tapi ada juga orang yang bengkak hatinya. Tidak tahu. Kalau bermimpi jadi wali silahkan, tapi jadi wali deh. Jangan jadi bagaimana. Iktisari kisah ulama karena dia itu bergaya dengan gaya ulama. Allah, kamu jalan subhanallah. Gaya jalan ulama. Pada datang orang mencium, masya Allah, kayak ulama lain. Pernah nampak? Saya pernah nampak. Pernah nampak saya? Subhanallah. Kalau berdiri macam ulama besar, pakai tongkat, pakai jubah, pakai turban, saya kayak ulama. Pakai jenggot tak tubuh-tubuh, hampir ikut kaki, tak sini. Pun saya ulama. Tapi subhanallah, ini yang sangat bahaya. Ya, cincin ya Allah. Ini kenapa cincin? Kalau kita balik Indonesia, cincin ini kan orang. Bertanya orang saya, konsep dia orang pakai cincin di sini apa hukumnya? Namanya apa? Jadi cincin sunnah ikut Nabi. Kalau di sini pakai apa? Ini cincin orang nggak tahu. Kalau di sini cincinnya apa katanya begini? Ini nama cincin casing. Ini dia pemain film Jawa, cincinnya ini semuanya bercincin. Nah, pakai cincin dia, cincin besar. Sekarang kita tengok masa cincin sekarang toko begini sekali. Harus kita tengok orang pakai daging. Sebesar mana masa cincin muncul takkan terbangkal. Ini dapat cincin, ada jaga-jaganya, yang penjaga itu lebar, nah, bisa. Alhamdulillah. Tapi cincin lah, itu satu. Kalau ada cincin kamu, boleh saya kasih sama saya kasihkan jaga cincin. Itu. Tapi cincin semua punya saja, jangan semua pakai cincin. Ini kalau perempuan biasanya pakai cincin semua. Kalau
Kalau doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah, macam mami jarum kan. Wa qadumihim bi nusumihim fi bayni wal maqdid. Dan itu bergaya memakai pakai ulama dan bercakap dengan cakap ulama. Pakai jubahnya subhanallah, pakai jubahnya ya Allah bersama tahu tangguh. Kalau kita pakai yang tinggi. Saya pernah sekali kata semua orang, kalau dipakai saya tentang kamu itu. Coba saya menjasa dengan besar. Saya buka depan saya pakai depan dia begitu. Ya Allah, berat. Ini kalau 2 jam kita penuh sudah mampu. Berat, betul saya kata berat. Ini kopiah ini, kalau saya dalam sendiri tetap mengajar, letak nih, panas. Nah kalau yang di sini panas, bagaimana pelan besar begini? Oh, Tuhan kita angkat saja. Terbang besar, subhanallah. Tapi gila dunia, subhanallah. Terbang besar, tapi gila dunia besar, subhanallah. Pakai ulama dan sebangga masya Allah. Tongkat lagi, tak lebih lagi pakai tongkat yang bagus, harganya mahal, 500 ringgit. Nah, perkataannya pakai perkataan macam perkataan ulama. Itu adalah yang Allah. Yang Allah akan memastikan kita. Itu hati dengan sempurna. Menampak dalam Allah kita. Yang tidak ada lagi masalah. Kebenaran itu semua akan tiba. Maka ada adalah semua. Yang sekalian kita mesti zuhud. Zuhud kita tuan-tuan. Jangan cukupkan dunia belakang ini tak perlu. Tapi tengok kelihatannya di mulut. Semuanya paling kecil apa dengan W. Jadi tak sama cakap dengan apa. Dengan kelakuan. Ya. Sudah banyak. Saya cakap begini sudah banyak. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua jadi jauhkan Allah dengan seperti itu. Ya. Berlagak macam ulama, bergaya macam ulama, tapi dia itu ulama. Apa ulama? Ulama dan ulama. Maha takallubi ala dunia wa batinan. Seperti yang kita tanya. Bergumul dengan dunia ini dan batinnya. Ya Allah. Hilang dia dengan dunia subhanallah. Hilang. Duit 1.000 ringgit. Seorang dia. Kalau memang dunia yang di hati kita, hilang 1.000 ringgit tak ada masalah. Karena itu punya Allah, ada Allah. Coba. Coba. Kamu gaji kamu atau duit kamu pegang sebulan berapa? Berapa pegang duit? 1 bulan. Selama 1 bulan berapa pegang duit? Ada 1.000. 500 ringgit. Kalau kita hilang 4 ringgit, nangis nggak? Nangis. Tengok dia lagi dunia. Kenapa nangis? Sayang duit. Sayang duit kan sayang dunia namanya. Itu tangan sampai sini yang kalau hilang duitnya 100 ringgit tak sayang dia. Tak nangis dia. Tunjuk. Dia ikhlaskan saja. Tak ada ya. Nanti semua keluarga semua masih sayang dunia ini. Ke dunia. Ya. Masya Allah. Kalau begitu kamu belum jadi orang. Kalau begitu kamu belum jadi orang. Orang musik kalau bilang dunia santai aja. Saya lah alhamdulillah. Saya hilang, dijaga baik dicuri orang. Tahu saya mencurinya? Orang yang tukang itu. Itu hilang kita itu masya Allah. Saya lihat aja. Lihat.
Sehingga relate saya dengan pembahasan itu seminggu saya misi itu seminggu saya misi dengan pet itu hilang. Asalkan ada orang temukan kita tentang janda baik, kita tak baik. Aku dibutuhkan janda baik bukan saya. Saya itu bukan cinta dunia. Tak cinta dunia saya. Saya teringat itu benar begini, karena itu barang orang, tidak dia sama saya. Itu saya hormat orang, itu kenapa saya hilangkan begitu? Ya, nah, itu alasan saya. Jangan ikut-ikut. Orang kata, oh, tidak ada masalah saya kaya. Kekayaan itu kan cuma di tangan saya, bukan di hati saya. Iyalah, tapi kalau hilang 10.000, menangis, tanya dukun. Nanti kalau berapa juga dukun, sebagai bonus dunia. Ambil nanti apa? Buku, sama kelapa, sama macam. Berkopong. Bahasa hari ini orang termasuk kepada orang yang celaka 12. Celaka 12. Kenapa banyak celaka? Celaka 12 banyak tu. Orang yang celaka, wa min haqqa al-maghrurin, dan daripada orang yang stupid, you know? Bodoh, tolong, goblok. Dan orang yang paling banyak itu adalah bodoh. Bukan? Kenapa? Karena bodoh itu. Makanya banyak bahasa bodoh. Bodoh, bodoh. Bahasa kata pun hah? Bengok, bengang, bengok, bloon, botol. Macam apa? Dia itu orang bodoh. Hakikatnya bodoh, walaupun pada cakap bodoh. Al-Maghurina, orang yang tertipu daya. Di samping dia tertipu daya, dia tipu orang lain. Ayo mari. Mau dibacakan sini, silahkan. Ini berapa harga dia tadi? Apa ini? Yo, mau dibacakan. Bacaan Tuan Guru. Yang boleh terbang. Setiap bulannya boleh terbang, tahu? Kalau ini Masya Allah luar besar. Setiap bulan dia boleh terbang. Tak percaya? Terbang itu salah dari ini. Tak bulannya. Caranya pakai apa ya kan? Ayo. Satu botol 5 ringgit saja. Saya bacakan. Dijual semua. Nah, semua baca. Berapa? 5 ringgit. 5 ringgit dari 1.000 orang, apa? Ayat. Saya pergi ke Mandarin. Saya di tiket pesawat sudah dengan tempat tiket pesawat mau pulang. Tiba-tiba datang mak datang. Tuan Guru kalau dibacakan ini. Saya baca. So apa yang saya katakan? Saya begini saya baca. Saya pikir orang satu. Habis saya baca begini. Tiba-tiba sudah wapoh lah. Bapak begini. Tidak nampak lagi mana akhirnya. Ya Allah. Ini dasar. Pada akhirnya dengan menjaga hati mereka terpaksa terbakar. Ya, tiket saya itu. Bakar tiket saya itu. Suka baca-bacaan. Ya. Cuma bayangkan kalau yang seperti itu. Ternyata yang begitu itu, pola itu sangat senang sekali. Saya membaca yang begitu, dan senang sekali. Kenapa? Yang dia punya 1 ringgit, mereka jual sebuah kopi 3 ringgit. Aku nggak kaya. Oh, memanfaatkan saya rupanya. Saya pula maka itu kan kasihan semua orang. Mau kasih cuma saya jangan dengan apa-apa. Kalau untuk mikrofon, siapa yang mau berbicara, jangan saja ini tabung. Oh, penuh tabung. Saya pulang tanpa pendidikan. Ini masalah sekarang memperbodoh umat. Bukan memperbodoh apa, nggak tahu tuh saya. Hari ini kalau dibaca-baca mungkin sehat, mungkin tak sehat. Saya tinggal Allah lah. Saya Allah. Mungkin saya baca doa begini, saya perlu membacakan, saya baca. Saya kasih obat. Nah, jangan percaya
saya sangat ini air, kan air biasa. Yang saya bacakan ini mudah-mudahan ini betul. Nah, begitu saya berusaha. Ini kamu itu pakai baca. Ya, 3 tahun sakit, 3 tahun sakit. Semua juga mati juga bisa. Jadi orang minta saya bacakan air, saya bacakan. Saya katakan apa saya? Tolonglah bacakan. Kemudian membuat kita saya bacakan. Ini dibuat ini. Baca 3 kali ini, 3 kali membaca ini. Besoknya sudah meninggal dulu. Ada lagi yang saya bacakan alhamdulillah. Tapi jangan dari ini besok kamu membaca ayat oke ya. Nah ada ayat itu atau pulahan mana tidak. Nanti untuk bacakan ekonomi sakit juga tidak apa itu. Kalau mau dulu saya mau ada alhamdulillah. Bukan ayat itu kan ketentuan Allah tapi Allah bukan ayat alhamdulillah penyakit hilang dan sama dia hilang. Penyakit hilang sama dia hilang. Sama kali dia mati. Makanya orang kerja dari pos baca-baca sama itu baca tuh. Terakhir tanggal 22. Banyak saya baca ke orang alhamdulillah mereka sudah pindah tempat. Tanggal 22 saya begini. Tanggal 20 datang orang ke saya katakan begini. Kami sudah musyawarah. Ini orang kuat sekali katanya. Masih sudah lama. Tentu enggak juga. Kalau kata semua enggak juga berarti paham itu. Jadi kan orang itu tidak sampai alamat yang lain. Saya mengusahakan baca-baca itu apa memang saya bacakannya saya punya air lagi. Ya, artinya orang tersebut dikabarkan sebagai meninggal dunia. Tapi saya pun berkata alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah meninggal dunia, alhamdulillah senang saya. Pertama tujuannya nanti orang itu banyak mengajar saya supaya mereka mati. Yang kedua, saya kan mau ke Malaysia. Nanti kalau meninggal dia kan nggak lagi ke sana. Mesti saya naik ke sana. Tempatnya jauh. Datangnya pulang tuh. Saya ini paling pasang. Kalau ada orang minta tolong, paling pasang saya tolak. Begitu. Nah, jadi kalau keduanya karena satu bahan meninggal dia alhamdulillah. Satu lagi saya. Tapi anaknya kesalahan dulu kalau beda keadaan silakan. Sampai saya ketemu penyemah hidup lagi. Banyak tinggal. Hidup lagi begini. Kalau tak mati hari ini, mampus lah. Kalau datang lagi besok, saya bacakan hal yang ketiganya dengan nikmatnya dia. Ternyata tidak meninggal ke tangan saya ini. Meninggal dia alhamdulillah. Saya kata tetap tunggu 3 jam lagi di sini. Aku tadi tiba-tiba. Kita yang penting. Ini maksudnya apa? Ini semuanya adalah keberkatan dari Allah. Kadang-kadang juga banyak orang yang punya ilmu apa-apa di bodoh-bodohnya orang. Macam di Indonesia seperti Guntur Bumi, Ustaz Guntur Bumi. Kalau mau obat-obatin, saya kira 10 juta. 10 juta. Subhanallah, kalau sekiranya saya mau, saya kaya. Setiap orang kasih pedang banyak anak lah. Saya kasih duit. Tengok, bayangkan, saya disuruh mengusir tuyul pun kasih orang 1 juta. 3 hari saya mengusir tuyul. Oh tuyul. Datang saya ke kampung yang penuh tuyul. Saya usir. Allah alam, tuyulnya lari tidak. Sebenarnya saya tidak tahu pun tuyul itu apa tuyul itu. Saya baca. Dah, habis pembacaan menghilangkan tuyul saya ditanggung. Tidak tahu saya. Wala tidak ada jadi sekarang banyak orang kumpul duit apa kumpul ilmu banyak untuk kekayaan dia. Ketika ini kalau dia jangan mampu pandang dari dia. Kita apa lagi kalau pandang dari mereka mau. Jangan.
Saya cerita ini karena sekarang banyak orang yang memanfaatkan manusia, dinampakkan kehebatannya, kealimannya katanya. Sudah? Untuk apa? Untuk mengumpul punya, untuk kekayaan. Dan saya harap kamu jangan jadi bohong. Karena kebanyakan orang yang bohong nggak kaya. Betul. Banyak dari orang bohong nggak kaya. Lalu kalau bohong presiden, itu ya. Ibn Raja Al-Muqaddi wa antawbati al-fadli anawilal mu'minin. Karena harapan itu terputus karena dia apa? Harapan untuk bertobat itu terputus karena biasanya dia orang yang baik. Makanya saya kata orang yang berzina itu kadang-kadang lebih bagus daripada orang yang bertobat besar. Karena anggapan orang yang bertobat besar itu dia lebih bagus, lebih sikoh, lebih bagus, lebih sikoh, lebih bersih. Kayak golongan benar malaikat. Allah dia berpikir bil ardi. Dia anggap ini malaikat yang berjalan di bumi. Sementara orang yang berzina ini, saya belum pernah ada orang berzina yang mengatakan, kok kenapa aku di sini? Aku kali suka tahu, ada satu. Orang yang berzina ini saya bukan ngajak kamu berzina tidak, supaya kamu tahu hakikat dirimu. Orang yang berzina itu lebih, ya, memandang dirinya hina dan tak layak masuk surga. Sebab itu tengok bagaimana Abu Nuwas mengajarkan kita tawadu. Ilahi la tudil bauti a'la. Itu sahih Abu Nuwas kata Imam Syafi'i nah. Nuwas Imam Syafi'i kata dia itu bodoh. Sahih disebabkan Imam Syafi'i itu kan Imam Syafi'i itu. Itu sahih Abu Nuwas. Abu Nuwas adalah gurunya Imam Syafi'i. Ilahi la tudil bauti a'la. Tuhanku, aku tak layak daripada anggota Allah dan daripada orang-orang yang masuk ke surga. Dan pula kata ini membawa bahasa ini, dan pula kata dia tak mau masuk surga. Bukan tak mau masuk surga, dia sadar kalau dia daripada kedosaannya, kelakuannya, kejahatannya, kemaksiatannya, memang tak layak masuk surga. Memang dia layak anaklah masuk surga. Di tangan manusia yang layak masuk surga. Ada? Kalau mau layak masuk surga, tuang dulu sambil saya angkat tangan saya atau kaki saya merasa. Tidak ada kita semua yang layak masuk surga. Ini merupakan iktirafat namanya. Iktirafat apa pengakuan yang asli, yang hakiki. Tuhanku, aku ini memang tak sanggup masuk surga. Tak tepat, tak pantas. Kenapa? Tuhanku kalau tidak aku sholat Allahu Akbar Allah sebagainya macam-macam dengan istriku anakku kadang-kadang juga aku masih ada kerendahan. Tuhanku kalau tidak aku puasa kadang-kadang aku puasa subhanallah. Kadang-kadang kita orang kita kadang-kadang saya mau ini teman itu. Tuhanku malam aku bukan qiyamul lail. Malam kadang-kadang aku apa berseimbang saja. Itulah pengakuan dia. Sudah. Maka dengan begitu. Maka dia katakan dengan begitu. Wala aqwa alanya jadi. Tapi walaupun demikian aku tak sanggup untuk merasakan bagaimana nerasamu. Ya. Merasa saya tak sanggup juga. Sudah tak layak, saya tak sanggup. Lantas bagaimana? Fahadli, makanya kalau apa itu kaidah itu kan potong-potong. Kalau potong-potong mau tak dia teruskan. Akhirnya bagaimana? Fahadli taubatan waktu durubi. Itu di akhirnya bukan keputusan orang ini nggak mau juga rasa. Nah orang yang dia rasakan dia orang yang benar, orang yang benar-benar nggak akan mau tobat. Disinilah kata para ulama susahnya ya mengajak taubat orang-orang yang khawarij. Kenapa orang khawarij susah diajak taubat? Karena mereka rasa mereka yang paling benar. Dan
Sebahagian dari sifat awal adalah merasa semua dia yang benar. Itu awal saja. Tolong tengok diri kamu sendiri nanti. Adakah kamu punya sifat seperti itu? Kalau tidak ada, tolong bilangkan itu dulu. Orang yang merasa benar dia saja itu sifat awal. Karena kalau tidak begitu, maka dia akan mau bertobat. Yudhamnihi minal muhsinin. Karena dia itu menyangka dia orang yang baik. Wahwa ghafil an qawli ta'ala. Ternyata dia juga termasuk lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Ini